jumlah kematian dengan penyebab misterius, serta kasus orang hilang secara tiba-tiba telah tercatat sebanyak 10.000 per tahun di Jepang. Sebagian besar diantaranya disebabkan oleh diktator penculik. Tidak, hanya bercanda. Sebagian besar diantaranya disebabkan oleh roh terkutuk. Penderitaan, penyesalan, penghinaan, atau perasaan manusia yang negatif adalah sumber utama dari sebuah kutukan. Di tempat-tempat umum seperti sekolah atau rumah sakit, masyarakat setempat terbiasa menyimpan benda keramat dengan tujuan untuk mengusir roh terkutuk. Namun, alih-alih mengusir, benda-benda tersebut malah justru mengundang para roh terkutuk. Di tengah-tengah ketakutan masyarakat, terdapat sebuah kelompok yang bekerja keras membasmi roh terkutuk. Mereka semua disebut dengan ahli jujutsu. Suatu hari, di sebuah sekolah, klub paranormal berencana untuk melakukan penelitian fenomena gaib. Klub paranormal sendiri hanya memiliki 3 anggota, yaitu Sasaki, Iguchi, dan Yuji Itadori. Mereka nekat mengambil benda keramat yang berada di sekolah tersebut. Di saat yang bersamaan, seorang ahli jujutsu bernama Megumi Fushiguro ditugaskan untuk mengambil benda keramat yang berada di sekolah Yuji. Ketika dia berpapasan dengan Yuji, dia langsung mendeteksi aura kutukan yang terpancar. Megumi pun berusaha berbicara dengannya, namun Yuji sedang terburu-buru menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Yuji mendengarkan kata-kata terakhir dari kakeknya yang berbunyi, "Yuji, kau sangat kuat dan harus pergi menyelamatkan orang lain. Cukup bertindak sesuai kemampuanmu saja. Tidak apa-apa jika merasa bimbang. Juga, jangan keberatan jika tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Pokoknya, kau harus berusaha menyelamatkan banyak orang. Kau harus meninggal dalam keadaan dikelilingi banyak orang. Jangan seperti aku ini." Tepat setelah mengatakan pesan tersebut, kakek Yuji pun meninggal dunia. Lalu, malam harinya, Megumi menemui Yuji yang berada di rumah sakit. Tanpa basa-basi, dia langsung mengungkapkan keperluannya, yaitu meminta benda keramat yang dibawa oleh Yuji. Yuji pun tanpa ragu memberikan benda tersebut. Namun, setelah diperiksa oleh Megumi, ternyata isinya tidak ada. Yuji pun teringat bahwa isi dari kotak tersebut dibawa oleh Sasaki dan Iguchi. Dan malam itu juga, mereka berencana melakukan penelitian gaib. Mengetahui hal ini, Megumi dan Yuji pun segera bergegas menuju ke sekolah. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, Sasaki dan Iguchi membuka segel kertas yang membungkus benda keramat tersebut. Setelah terbuka, ternyata benda keramat tersebut adalah jari. Lalu, tiba-tiba muncul roh terkutuk yang menyerang mereka berdua. Setibanya di sekolah, Megumi segera bergegas ke tempat kutukan tersebut. Sementara Yuji diminta untuk diam di tempat karena dia tidak memiliki kekuatan. Sesampainya di lokasi, Megumi segera bertarung melawan roh terkutuk dengan menggunakan teknik jujutsu. Dia sempat merasa kesulitan karena kutukan tersebut menyandra Sasaki dan Iguchi. Kemudian, tidak disangka-sangka, Yuji datang dan menghajar kutukan tersebut. Dia pun menyelamatkan Sasaki dan Iguchi, lalu Megumi segera memurnikan kutukan tersebut. Untuk sementara, mereka pun aman. Megumi pun meminta Yuji untuk menyerahkan jari keramat tersebut. Lalu, tiba-tiba saja muncul satu lagi kutukan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Megumi pun dihajar dan terluka cukup parah. Melihat hal ini, Yuji tidak bisa tinggal diam. Dia pun bertarung melawan kutukan tersebut dengan hanya menggunakan kekuatan fisik. Padahal, roh terkutuk hanya bisa dikalahkan dengan teknik jujutsu. Walaupun perlawanan Yuji percuma, namun dia tetap berusaha. Dia mengingat pesan kakeknya, yaitu selamatkanlah orang lain. Kemudian, Yuji tertangkap dan tidak bisa bergerak. Meskipun fisiknya kuat, namun tetap saja dia tidak bisa mengalahkan roh terkutuk. Dia pun terpikirkan sebuah ide, yaitu memakan jari keramat tersebut. Dia sudah mendengarkan penjelasan Megumi bahwa jari tersebut bisa memberikan kekuatan yang hebat. Dia pun nekat memakannya karena tidak ada pilihan lain. Setelah menelan jari tersebut, dia pun bisa mengalahkan musuh dengan hanya 1 kali sentuhan. Namun, efek sampingnya adalah roh pemilik jari tersebut kini bersemayam di dalam tubuh Yuji. Tak lama setelah itu, seorang petinggi jujutsu bernama Satoru Gojo mendatangi lokasi untuk melihat situasinya. Dia pun terkejut mendengar bahwa jari keramat yang sedang dicari-cari sudah ditelan oleh Yuji Itadori. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, Yuji bisa mengendalikan kutukan tersebut.
Ini adalah fenomena yang sangat langka. Seorang manusia biasa menelan jari kutukan dan bisa mengendalikannya. Artinya, Yuji adalah orang yang spesial. Setelah itu, Yuji dibawa ke tempat khusus dan berbicara berdua saja bersama Satoru Gojo. Gojo menjelaskan bahwa jari keramat tersebut adalah jari milik Ryomen Sukuna. Sukuna sendiri adalah Raja Iblis yang berhasil disegel oleh para ahli Jujutsu. Setelah dikalahkan, jari-jari Sukuna tersebar menjadi 20 bagian. Karena tangannya ada 4, maka jarinya ada 20. Untuk saat ini, para petinggi Jujutsu sudah menjaga total 6 jari. Jari-jari Sukuna tidak bisa dihancurkan dan segelnya pun mulai melemah. Namun, kemunculan Yuji sudah merubah segalanya. Sebenarnya, menelan jari Sukuna merupakan pelanggaran hukum yang berat. Sukuna yang harusnya disegel malah ditelan dan sekarang dia memiliki tubuh. Para petinggi Jujutsu menginginkan Yuji untuk dibunuh secepat mungkin karena bisa gawat jika Sukuna malah bangkit dengan memanfaatkan tubuh Yuji. Namun, Gojo memiliki ide yang unik. Dia ingin membuat Yuji sebagai wadah Sukuna. Dia diminta untuk menelan 20 jari, lalu setelah itu dia akan dibunuh. Dengan begitu, Sukuna akan mati sepenuhnya dan para petinggi tidak perlu repot-repot menyegel iblis tersebut. Tentu ini hanyalah alasan yang dibuat Gojo untuk meyakinkan para petinggi. Kemungkinan besar Gojo memiliki penglihatan yang lain karena Yuji bisa mengendalikan Sukuna. Gojo pun memberikan 1 jari lagi untuk ditelan Yuji dan sesuai dugaan Yuji bisa menahan Sukuna. Gojo pun tersenyum puas melihat keajaiban ini. Selanjutnya, Yuji akan dibimbing di sekolah khusus Jujutsu yang berada di kota Tokyo. Mulai dari sekarang dia akan tinggal di asrama bersama dengan Megumi Fushiguro. Keesokan harinya, Gojo mengajak Megumi dan Yuji pergi ke daerah Harajuku. Di sana, mereka akan menyambut kedatangan murid baru bernama Nobara Kugisaki. Kini, total murid kelas 1 sudah lengkap yaitu 3 orang. Sangat sedikit karena memang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mempelajari Jujutsu. Hanya selang beberapa menit setelah pertemuan, Gojo langsung meminta mereka menjalankan misi, yaitu membasmi roh terkutuk di daerah Roppongi. Nobara dan Yuji lah yang ditugaskan dalam misi ini. Bisa dibilang, ini adalah ujian lapangan untuk siswa baru. Di sana, mereka bertemu dengan kutukan yang lemah namun cukup licik. Dia menggunakan seorang bocah sebagai sandera. Nobara cukup kesulitan menghadapi situasi ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi musuh yang memanfaatkan sandera. Untungnya, Yuji bisa dengan cepat memotong tangan kutukan itu. Sandera pun berhasil dia selamatkan. Lalu, Nobara lah yang menghabisi kutukan itu. Dia memiliki teknik Jujutsu yang memanfaatkan palu, paku, dan boneka. Ketika dia menancapkan paku di boneka tersebut, maka targetnya juga akan terkena imbasnya. Ini adalah Santet no Jujutsu. Misi pun berhasil diselesaikan. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah menerima permintaan darurat. Dilaporkan bahwa telah muncul rahim kutukan di atas gedung tahanan narapidana. Bahkan anehnya, para tahanan yang tidak menguasai Jujutsu juga bisa melihat kutukan tersebut. Rahim tersebut masih bisa berevolusi menjadi kutukan yang utuh. Dan diperkirakan bahwa dia akan menjadi roh terkutuk dengan tingkat tertinggi. Para ahli Jujutsu sudah mengkategorikan roh kutukan menjadi 4 tingkatan. Tingkat 4 yang paling lemah, tingkat 1 yang paling kuat. Rahim kutukan yang tiba-tiba muncul ini diperkirakan lebih kuat daripada tingkat 1. Mereka dikategorikan dengan sebutan tingkat tertinggi. Misi ini seharusnya diserahkan kepada ahli Jujutsu yang bertingkat setara. Namun, para petinggi saat ini sedang sibuk mengurus sesuatu yang lain. Jumlah para ahli Jujutsu memanglah sangat sedikit. Sangat normal jika mereka selalu kekurangan tenaga kerja. Akhirnya, mereka pun terpaksa mengirim 3 anak kelas 1, yaitu Megumi, Yuji, dan Nobara. Sesampainya di dalam, rahim kutukan tersebut sudah berevolusi menjadi kutukan tingkat tertinggi. Mereka bertiga pun terpisah-pisah. Nobara dipindahkan ke tempat lain oleh musuh. Lalu Yuji dan Megumi berhadapan langsung dengan kutukan tertinggi. Yuji mencoba menyerang, lalu tangannya tiba-tiba terpotong sebelum dia sadari. Musuh kali ini terlalu kuat bagi mereka. Yuji pun meminta Megumi untuk segera melarikan diri bersama Nobara. Sementara dia sendiri akan berusaha menahan musuh sendirian. Yuji sadar bahwa kekuatannya masih belum cukup.
dia berencana meminta bantuan kepada Sukuna. Awalnya Sukuna menolak untuk membantu. Yuji pun bertarung dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tentu Yuji sangat kesulitan dan bahkan dia hampir mati. Dia merasa putus asa dan pasrah jika dia harus mati di sini. Lalu, ketika Yuji sudah menyerah, tiba-tiba Sukuna mengambil alih tubuhnya. Kemunculan Sukuna juga sangat membuat kutukan itu ketakutan. Dengan mudahnya dia dibunuh oleh Sukuna. Setelah itu, Sukuna mengambil jari yang berada di dalam tubuh kutukan tersebut. Dengan ini, kutukan tertinggi pun berhasil dikalahkan. Sukuna mencoba bertukar kembali dengan Yuji, namun tidak ada respon sama sekali. Kemungkinan Yuji sedang tidak sadarkan diri, dan kini tubuhnya sedang dikendalikan sepenuhnya oleh Sukuna. Dia pun pergi menemui Megumi yang berada di luar gedung. Lalu, dia mencabut jantung Yuji dan memakan satu jari yang baru saja didapatkannya. Jika Yuji bertukar dalam keadaan tidak memiliki jantung, maka otomatis dia akan mati. Sempat terjadi pertarungan antara Sukuna melawan Megumi. Akan tetapi, Sukuna sama sekali tidak serius dalam pertarungan ini. Kemudian, ketika kekuatan Megumi mulai meluap-luap, tiba-tiba Yuji kembali dan bertukar dengan Sukuna. Yuji pun tersungkur di hadapan Megumi. Dengan ini, Yuji Itadori dikabarkan meninggal. Tubuhnya pun dibawa kembali ke markas untuk diperiksa. Secara fisik, dia memang sudah mati. Akan tetapi, masih ada Sukuna yang berada di alam bawah sadarnya. Di dunia alam bawah sadar, Yuji dan Sukuna melakukan negosiasi. Sukuna bisa memulihkan jantung Yuji agar bisa kembali hidup. Namun, dia memiliki dua syarat. Pertama, Yuji harus bersedia menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Kedua, Yuji harus melupakan kesepakatan ini. Sukuna juga berjanji dia tidak akan membunuh atau menyakiti orang lain ketika dia mengendalikan tubuh Yuji. Pada awalnya, Yuji tidak bersedia menyepakati perjanjian ini. Dia ingin dibangkitkan tanpa syarat apapun. Mendengar hal ini, Sukuna pun memberikan alternatif lain. Mereka akan bertarung 1 lawan 1. Jika Sukuna menang, Yuji harus bersedia menerima syarat darinya. Jika Yuji menang, maka dia akan dibangkitkan tanpa syarat. Selang beberapa detik setelah bersepakat, Yuji langsung kalah melawan Sukuna. Pada akhirnya, Yuji dibangkitkan dengan memakai syarat dari Sukuna. Yuji pun terbangun dalam keadaan telanjang di ruang otopsi. Hanya ada 3 orang di ruangan tersebut. Salah satunya adalah Satoru Gojo. Kebahagiaan terlihat dari senyuman di wajahnya. Dia pun menyambut hangat kembalinya murid kesayangannya. Setelah itu, Gojo berencana untuk merahasiakan kebangkitan Yuji. Dia akan melatih Yuji secara privat. Lalu, ketika Yuji sudah menguasai dasar-dasar Jujutsu, barulah dia akan dikembalikan di kelas umum. Di sisi lain, terdapat seorang ahli Jujutsu yang sedang berdiskusi bersama roh terkutuk. Dia bernama Suguru Geto. Tentu dia sangatlah kuat, bahkan para kutukan sangat menghormatinya. Para kutukan meminta saran kepada Geto tentang bagaimana caranya mengalahkan ahli Jujutsu. Geto berkata, ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memenangkan perang. Pertama, mengalahkan ahli Jujutsu terkuat, yaitu Satoru Gojo. Kedua, mengajak Sukuna atau Yuji untuk menjadi rekan. Jika 2 syarat tersebut bisa dipenuhi, maka para kutukan bisa dipastikan menang. Ketika malam tiba, dimulailah rencana penyerangan Satoru Gojo. Kutukan yang menyerang Gojo ini bernama Jogo. Dia masuk dalam kategori tingkat tertinggi yang belum terdaftar. Namun, meskipun begitu, dia tetap saja kesulitan melawan Satoru Gojo. Bahkan, Satoru sempat berteleportasi untuk membawa Yuji ke medan pertempuran. Dia ingin menjadikan pertarungan ini sebagai media latihan untuk Yuji. Satoru ingin menunjukkan puncak tertinggi dari Jujutsu yang disebut dengan Ryoiki Tenkai. Atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah perluasan wilayah. Jogo terlebih dulu menggunakan tenkainya yang berupa daerah gunung yang dipenuhi lahar. Satu-satunya cara mengalahkan tenkai adalah dengan menimpanya dengan tenkai lain. Satoru pun menggunakan tenkainya yang berupa ruangan hampa tanpa batas. Musuh yang berada di dalam tenkai ini tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya, Satoru berhasil memenggal kepala Jogo. Namun, dia masih dibiarkan hidup untuk diinterogasi. Sayangnya, nyawa Jogo berhasil diselamatkan oleh rekan kutukannya yang bernama Hanami.
Mereka pun melarikan diri sambil menyembunyikan hawa keberadaannya. Pada akhirnya, Hanami dan Jogo berhasil kembali ke markas persembunyian mereka. Di sana, ada Geto dan seorang pemimpin kutukan bernama Mahito. Dialah pemimpin dari Jogo dan kawan-kawan. Dia merupakan kutukan yang menjalin kerjasama dengan Geto. 1 bulan kemudian, Mahito segera memulai rencananya. Dia mengunjungi bioskop dan membunuh 3 orang di sana. Terdapat 1 orang yang melihat kejadian itu. Dia adalah seorang anak muda bernama Junpei Yoshino. Melihat kejadian ini, Junpei memutuskan untuk mengikuti Mahito untuk berbicara dengannya. Perasaannya saat ini sedang tidak menentu. 3 orang yang dibunuh Mahito di bioskop adalah siswa satu sekolah dengan Junpei. 3 orang tersebut seringkali membuli Junpei di sekolah. Artinya, yang dilakukan Mahito secara tidak langsung sudah menyelamatkan Junpei. Semenjak kejadian itu, Junpei kini mengikuti Mahito dan berteman dengannya. Mahito juga memberitahukan segala sesuatu tentang kutukan dan juga ahli jujutsu. Dia memang sengaja melakukan ini untuk merubah Junpei sebagai bidaknya. Sementara itu, Gojo meminta juniornya yang bernama Kento Nanami untuk menyelidiki kasus ini. Dia adalah seorang ahli jujutsu tingkat 1. Dia juga diminta untuk membawa Yuji agar bisa sekalian belajar. Berangkatlah mereka ke tempat kejadian perkara. Di sana, mereka menemukan bukti berupa rekaman CCTV. Junpei terlihat jelas dalam video tersebut. Nanami pun memutuskan untuk meminta Yuji untuk menyelidiki Junpei. Sementara Nanami akan mencari Mahito. Nanami sudah menyadari bahwa Mahito memang sengaja meninggalkan jejak. Artinya, ini merupakan tantangan secara langsung. Berangkatlah dia menemui Mahito. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera bertarung. Baik Nanami ataupun Mahito, mereka berdua ingin menguji seberapa hebat kekuatan musuh. Mahito sendiri juga masih awam dengan teknik jujutsu. Dia bertarung dengan hanya menggunakan kekuatan fisik. Berbeda dengan Jogo yang sudah bisa menguasai perluasan wilayah. Nanami dan Mahito sama-sama terluka dalam pertarungan ini. Setelah cukup bertarung, mereka pun akhirnya berpisah. Sementara itu, Yuji berhasil mendekati Junpei dan bahkan berteman dengannya. Dia juga diundang untuk makan malam oleh ibunya. Pertemanan mereka pun semakin erat karena mereka memiliki hobi yang sama. Hari pun menjelang malam dan Yuji pun pulang ke asrama. Lalu, tanpa disadari, Mahito menaruh jari Sukuna di rumah Junpei. Akibatnya, muncul kutukan yang menewaskan ibu Junpei. Pagi harinya, Mahito menghasut Junpei bahwa jari Sukuna tersebut sengaja diletakkan oleh seseorang. Lalu Junpei pergi ke sekolah dan menuduh seorang siswa licik yang sering menggunakan uang untuk memberi prestasi atau gelar juara. Mulai dari sini perasaan Junpei dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Dari sinilah juga dia mulai bisa menggunakan teknik jujutsu. Sama seperti kutukan, teknik jujutsu sendiri berasal dari perasaan negatif manusia, seperti kebencian, dendam, penyesalan, dan sebagainya. Karena perasaan Junpei saat ini dipenuhi kebencian, maka energi negatif muncul menyelimuti tubuhnya. Tinggal diolah sedikit saja, Junpei bisa menjadi ahli jujutsu. Sayangnya, dia terhasut oleh Mahito dan menyusuri jalan yang salah. Yuji pun segera menemui Junpei untuk menyadarkannya. Mereka sempat bertarung dan Yuji lah yang mengendalikan pertarungan ini. Bisa saja dia mengalahkan Junpei dengan mudah. Namun, Yuji sengaja menerima serangan Junpei demi menyadarkannya. Lalu, ketika Junpei mulai tersadar, Mahito datang dan merusak segalanya. Dia mengubah Junpei menjadi kutukan di depan mata Yuji. Yuji sempat meminta tolong Sukuna untuk memulihkan Junpei. Yuji juga siap memberikan tubuhnya sebagai imbalan. Saat ini, Yuji tidak mengingat bahwa dia sudah melakukan kontrak dengan Sukuna. Ini adalah efek dari syarat kedua, yaitu Yuji harus melupakan perjanjian yang sudah dibuat. Kejadian ini juga membuat Mahito kebingungan. Dia heran kenapa Sukuna menolak penawaran ini, padahal dia bisa langsung bebas. Memang inilah tujuan Mahito yang sebenarnya. Dia ingin membebaskan Sukuna lalu mengajaknya bergabung sebagai rekan. Namun, Mahito tidak tahu bahwa Sukuna sudah terikat kontrak dengan Yuji. Lalu yang dilakukan Sukuna adalah dia memprovokasi Yuji dengan maksud untuk memupuk energi negatifnya. Alhasil, energi Yuji semakin membesar karena dia sangat ingin membunuh Mahito.
Secara tidak langsung, Sukuna sudah membantu Yuji dalam pertarungan ini. Apa yang menjadi tujuan Sukuna untuk saat ini tidak ada yang tahu. Kemudian, Mahito mencoba memasuki alam bawah sadar Yuji, tempat Sukuna bersemayam. Di sana, Mahito hanya bisa terdiam karena ketakutan. Sukuna pun juga dengan tegas mengusir Mahito dari sana. Pertarungan pun kembali berlanjut. Kali ini, Nanami akan bergabung membantu Yuji. Mahito pun dihajar habis-habisan oleh mereka berdua. Lalu, ketika nyawanya terancam, tiba-tiba Mahito bisa membangkitkan Ryoiki Tenkai. Nanami terjebak dalam wilayah Mahito dan nyawanya sangat terancam. Sedangkan Yuji berada di luar wilayah. Kemudian yang terjadi selanjutnya, Sukuna muncul dan dengan mudahnya menghancurkan Tenkai milik Mahito. Setelah itu Mahito terluka parah dan berhasil melarikan diri. Yuji sendiri juga sudah mencapai batasnya dan tidak mampu untuk mengejar. Dengan berat hati, Nanami dan Yuji pun kembali ke markas. Sementara Mahito juga kembali ke markas persembunyiannya. Di sana mereka pun menyusun rencana berikutnya, yaitu menyusup ke Akademi Jujutsu. Mereka berencana mencuri 6 jari Sukuna yang saat ini disimpan di Akademi. Berikutnya, Akademi Jujutsu akan mengadakan latih tanding. 6 siswa dari Akademi Tokyo akan melawan 6 siswa dari Akademi Cabang Kyoto. Mereka yang dari Tokyo adalah Megumi Fushiguro, Nobaraku Gisaki, Maki Zenin, Toge Inumaki, Panda, dan Yuji Itadori. Sedangkan siswa dari Kyoto adalah Mai Zenin, Aoi Todo, Momo Nishimiya, Mekamaru, Noritoshi Kamo, dan Kasumi Miwa. Pada momen inilah juga Gojo mengumumkan bahwa Yuji masih hidup. Sebelum pertandingan dimulai, masing-masing akademi diberi waktu untuk menyusun strategi. Lalu, Yoshinobu Gakuganji selaku kepala sekolah Kyoto memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Yuji. Dialah salah satu petinggi yang sangat ingin melenyapkan Yuji. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk membuat Yuji terbunuh seolah-olah karena kecelakaan. Namun, ada satu siswa yang tidak mau mengikuti rencana ini. Dia adalah Aoi Todo. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Yuji akan bertarung 1 lawan 1 menghadapi Todo. Di awal pertemuan mereka ini, Yuji dihajar habis-habisan oleh Todo. Dia pun sempat tersungkur dan Todo mengira bahwa semuanya sudah selesai. Lalu, Todo dikejutkan dengan kebangkitan Yuji. Ternyata Yuji tidak selemah yang dia kira. Todo pun mencoba menilai Yuji dengan caranya yang unik. Dia bertanya kepada Yuji, seperti apa cewek idamannya? Yuji menjawab bahwa cewek idamannya adalah yang memiliki pantat montok seperti Jennifer Lawrence. Mendengar jawaban ini, Todo langsung merasa cocok dengan Yuji. Yuji lah sosok teman yang selama ini dia cari, seseorang yang satu frekuensi dengannya. Mulai dari sini, suasana pertarungan mulai sedikit berubah. 4 siswa dari Kyoto mendatangi Yuji dan siap membunuhnya. Lalu, mereka semua diusir oleh Todo. Yang lebih uniknya lagi, Todo sama sekali tidak berniat untuk membunuh Yuji. Dia malah melatih Yuji dengan sepenuh hati. Dia saat ini sudah menganggap Yuji sebagai best friend. My best friend. Lalu di tengah-tengah pertandingan ini, para siswa dikejutkan dengan kemunculan Hanami. Rencana musuh dimulai di waktu yang tidak disangka-sangka. Semua ini adalah ide dari Suguru Geto. Hanami dan beberapa kutukan lainnya akan ditugaskan untuk mengalihkan perhatian. Sementara beberapa kutukan yang lain akan berusaha mencuri jari Sukuna. Para siswa pun bekerja sama untuk melawan Hanami. Namun sayangnya Hanami sama sekali tidak terluka. Di saat para siswa sedang kesulitan, datanglah 2 orang best friend, Yuji dan Todo. Mereka pun segera menunjukkan hasil dari latihan mereka. Todo memiliki kemampuan untuk bertukar tempat dengan siapapun yang diinginkannya. Mereka sangat kompak dan membuat Hanami cukup kesulitan. Namun, meskipun begitu, Hanami tetap sulit dikalahkan. Tak lama kemudian, semuanya berhenti ketika Gojo tiba. Melihat kedatangan Gojo, Hanami dan beberapa rekannya segera berusaha melarikan diri. Hanami juga sempat terkena serangan hingga melenyapkan setengah tubuhnya. Namun dia masih beruntung karena bisa bertahan hidup. Pada akhirnya, pertandingan persahabatan terpaksa dihentikan karena insiden ini. Pihak musuh juga berhasil mencuri jari Sukuna dan beberapa benda terkutuk lainnya.
Beberapa hari kemudian, 3 siswa kelas 1 kembali melaksanakan misi seperti biasa. Kali ini, mereka ditugaskan untuk mengusir kutukan yang bersemayam di jembatan Yasuhachi. Dikabarkan bahwa jembatan tersebut angker dan sering dipakai orang untuk bunuh diri. Sesampainya di sana, mereka harus menghadapi 3 kutukan yang berbeda. Salah satu dari kutukan tersebut merupakan manifestasi dari jari Sukuna, monster yang sama yang muncul di gedung tahanan narapidana. Kali ini, Megumilah yang akan menghadapi monster tersebut. Tentu dia merasa kesulitan. Dia sempat hampir kalah dihajar monster tersebut. Kemudian, di saat-saat terakhir, kekuatan Megumi tiba-tiba meningkat. Kini, dia bisa menggunakan teknik tertinggi Jujutsu, yaitu Ryoiki Tenkai. Dengan menggunakan perluasan wilayah, Megumi pun berhasil mengalahkan kutukan tersebut. Sementara Yuji dan Nobara juga berhasil mengalahkan musuh. Lalu, ketika Megumi menyerahkan jari Sukuna, tiba-tiba Sukuna muncul melalui tangan Yuji. Kini, Yuji sudah menyerap 4 jari. Berkat jasa mereka bertiga, akhirnya jembatan Yasuhachi pun berhasil dimurnikan. Berkat keberhasilan ini, Yuji, Megumi, dan Nobara direkomendasikan menjadi tingkat 1 oleh Aoi Todo. Artinya kekuatan mereka bertiga sekarang sudah diakui secara resmi. Jujutsu Kaisen Season 1 selesai.